Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan materi fluida statis. Nah, materinya yaitu tentang kapilaritas, viskositas, fluida, hukum Stokes, dan meniskus. Nah, untuk kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair di dalam tabung sempit pipa kapiler. Ketinggian zat cair dalam suatu kapiler diberikan oleh H2 gamma cos theta per rho gr. Dengan diketahui R-nya itu jari-jari pipa kapiler, rho itu massa jenis zat cairnya, gamma itu tegangan permukaan, theta itu sudut yang dibentuk oleh kelengkungan permukaan zat cair dengan dinding tabung, seperti pada gambar. Nah, pada pipa kapiler air yang isinya air itu cekung, sedangkan pada pipa kapiler raksa itu cembung. Nanti kita akan dibahas pada materi meniskus. Nah, perhatikan ya, ini ada ketentuan-ketentuannya. Nah, untuk zat cair meniskus cekung, misalnya air, sudut kontaknya itu lancip, nilai cos theta bernilai positif, maka hanya bernilai positif. Nah, untuk zat cair meniskus cembung, air raksa misalnya sudut kontak theta adalah tumpul dan nilai cos theta-nya negatif, hanya negatif. Nah, kapilaritas dipengaruhi oleh adesi dan kohesi. Nanti akan kita bahas. Nah, seperti yang bisa dibaca seperti pada PPT itu penjelasannya. Selanjutnya, itu viskositas fluida. Nah, viskositas itu merupakan ukuran kekentalan suatu fluida yang menentukan besar atau kecilnya gesekan dalam suatu fluida. Semakin besar viskositas atau kekentalan suatu fluida, maka semakin lambat gerak benda, dan begitu juga sebaliknya. Biasanya rumus yang digunakan yaitu Fs 6pi eta rho P. Fs itu gaya gesek, eta itu koefisien viskositas, R itu jari-jari, dan P itu kecepatan benda. Nah, selanjutnya seperti yang telah kakak bicarakan tadi, apabila sebuah benda mempunyai bentuk bola dan jatuh ke dalam suatu fluida kental, untuk kecepatannya akan bertambah sebab pengaruh gravitasi bumi sampai mencapai pada suatu kecepatan terbesar yang tetap atau kecepatan maksimum. Nah, kecepatan terbesar yang tetap itu dinamakan dengan kecepatan terminal. Pada saat kecepatan terminal tercapai, berlaku keadaan seperti rumus di PPT. Untuk rumusnya bisa dilihat di PPT. Nah, untuk selanjutnya, untuk hukum Stokes itu berbunyi, kecepatan suatu benda bergerak di dalam suatu fluida setara dengan kecepatan relatif benda itu terhadap fluida dan akan mendapatkan gaya gesek yang besarnya sama dengan gaya bendanya dalam arah yang berlawanan. Hukum Stokes menjelaskan tentang gerak benda pada suatu viskositas. Berarti hukum Stokes ini membantu teori viskositas. Nah, pada suatu fluida, gerak benda dapat mencapai keseimbangan terminal yang kita bahas sebelumnya. Nah, faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu tekanan, temperatur, adanya tambahan zat lain, ukuran dan berat molekul, ikatan antar molekul, dan konsentrasi larutan. Nah, selanjutnya meniskus. Meniskus itu adalah kelengkungan permukaan suatu zat cair di dalam tabung disebut meniskus. Pokoknya itu pengertiannya. Terus, karena bentuknya cekung, maka meniskus air dalam bejana kaca dinamakan meniskus cekung. Nah, pada meniskus cekung, adesi lebih besar daripada kohesi, dan pada meniskus cembung, adesi lebih kecil daripada kohesi. Nah,
Yang dimaksud dengan kohesi adalah gaya tarik-menarik pada partikel sejenis, dan yang dimaksud dengan adesi adalah gaya tarik-menarik pada partikel yang tidak sejenis. Bisa dilihat tentang meniskus cekung dengan meniskus cembung di gambar tadi. Nah, selanjutnya membahas contoh soal. Soalnya yaitu sebatang pipa kapiler dengan jari-jari penampang 1 mm dicelupkan tegak lurus ke dalam air. Jika tegangan permukaan air 0,07 Newton per meter, sudut kontaknya 37 derajat, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berapa kenaikan air dalam pipa kapiler? Setelah itu, buat diketahuinya seperti pada PPT. Nah, kan tadi udah ada disampaikan rumus, yaitu H 2 gamma cos theta per rho GR. H itu kan bisa juga diganti dengan Y, itu tergantung kita menganggapnya apa. Nah, tinggal dimasukin apa yang diketahuinya tadi, terus dapatlah hanya 1,12 kali 10 min 2 meter. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, yaitu sebuah bola baja massa jenisnya 800 kg per meter pangkat 3 atau kubik dijatuhkan ke dalam gliserin yang massa jenisnya 1300 kg per meter kubik. Bola tersebut telah bergerak beraturan mencapai kecepatan maksimum, itu sama dengan kecepatan terminal. Nah, menempuh jarak 20 cm dalam waktu 5 sekon. Jika R-nya 1,5 mm, G-nya atau gaya gravitasinya, percepatan gravitasi maksud saya 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah koefisien viskositas gliserin? Nah, diketahuinya dulu, terus diubah ke SI, satuannya dirubah ke SI. Nah, tadi kan udah dibahas rumus eta. Berarti kita tinggal balikin rumus aja, yaitu menjadi eta 2R kuadrat G dikali rho aksen per rho dibagi G kali P itu kecepatan. Nah, tinggal dimasukin aja ke dalam rumus lagi. Bisa juga pakai rho B atau rho F, itu terserah mau menggunakan yang mana. Itu cuman penginisialan. Nah, itulah contoh soal dari Kak. Nah, untuk pertanyaan bisa disampaikan di grup. Mungkin hanya itu materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kakak akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.